Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diah Rizkiwati. Saya dosen di Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Di Prodi Informatika, bidang minat saya adalah sistem keamanan dalam jaringan. Saya akan menceritakan mata kuliah yang saya ampu pada semester genap 2018-2019, dikarenakan pada tahun ajaran ganjil 2019-2020, saya mendapatkan tugas belajar untuk melanjutkan studi S3 di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada semester genap 2018-2019, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah jaringan wireless. Jaringan wireless mempunyai bobot 3 SKS dengan durasi materi dalam kelas 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Saya mengambil referensi dengan menggunakan CWNA, yaitu Certified Wireless Network Administrator, pada mata kuliah ini karena best practice untuk materi jaringan wireless. Di awal perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak kuliah kepada mahasiswa yang berisi pembahasan perkuliahan setiap minggunya, referensi, metode pembelajaran, dan sistem penilaian terhadap mata kuliah jaringan wireless. Tak lupa, saya memberikan motivasi terhadap mahasiswa akan kebutuhan sumber daya di bidang network engineer, serta peluang-peluang pekerjaan yang ada hubungannya dengan mata kuliah jaringan wireless, seperti bekerja di perusahaan seluler contohnya, sehingga membuat mahasiswa semangat dalam belajar. Berikut contoh kontrak belajar yang saya buat. Di dalam kontrak belajar, ada peraturan umum seperti berpakaian rapih, bersih, dan wangi, serta mahasiswa harus dapat menjaga ketertiban kelas, datang tepat waktu, serta menjaga sopan santun dan kejujuran. Di awal perkuliahan, mahasiswa langsung saya berikan prosentase penilaian untuk seluruh asesmen yang saya berikan pada jaringan wireless, yaitu untuk presentasi berapa persen bobotnya, lalu tugas dan kuis 25% contohnya, dan ada lab 20%, UTS 20%, dan UAS berupa tugas besar based on project berbobot 25%. Di awal perkuliahan juga langsung dibentuk kelompok yang fungsinya itu adalah dapat digunakan untuk grup diskusi maupun kelompok untuk praktek di lab. Jadi nanti daftar nama akan diserahkan ke ketua kelas masing-masing. Serta menunjuk satu orang ketua kelas yang dianggap bisa untuk menjadi leader sehingga dapat mengakomodir tugas-tugas bila tidak diserahkan secara online. Nah, di awal perkuliahan dan di kontrak kuliah ini, saya juga memberikan materi perkuliahan untuk untuk 12 minggu ke depan, yaitu untuk materi jaringan wireless. Yang pertama yaitu akan membahas spektrum elektromagnetik dan wireless overview. Lalu selanjutnya akan membahas regulasi frekuensi dan transmisi, radio frekuensi karakteristik, networking, OSI, circuit switch, dan packet switch, lalu antena dan propagasi, medium akses, split spektrum, dan komunikasi satelit. Di sini juga diajarkan tentang dasar sistem seluler, lalu medium akses lanjutan, wireless LAN, serta mobile IP. Nah, untuk referensinya, kami menggunakan CWNA, yaitu Certified Wireless Network Administrator, di mana di sini banyak juga materi-materi best practice yang dapat juga kami terapkan untuk referensi di lab.
Lalu untuk proyek tugas besar yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu adalah mencari international journal yang ada kaitannya dengan jaringan wireless dengan spesifikasi tahunnya, yaitu 3 tahun terakhir, itu dilakukan sebelum UTS. Lalu mahasiswa secara berkelompok itu bisa memberi ide judul TA dari jaringan wireless. Nah, di situ, kenapa saya memberikan tugas ini, yaitu karena mahasiswa yang mengikuti jaringan wireless, yaitu adalah mahasiswa yang sudah memilih bidang minat sistem keamanan dalam jaringan, sehingga diharapkan ini adalah di semester 6, sehingga diharapkan di semester 7 mereka, sudah mendapatkan bekal untuk dapat, menulis proposal. Saya lanjutkan, di kontrak kuliah itu sudah diberikan proyek tugas besar di sini. Nah, lalu setelah itu saya akan memberikan, ilustrasi gambaran secara umum tentang materi secara garis besar saja dari jaringan wireless kepada mahasiswa untuk pertemuan yang pertama. Untuk teknik pengajaran, saya menggunakan teknik pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menuntun bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, yaitu dengan cara ceramah, diskusi, dan project-based learning. Interaction adalah terjadinya interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Di sini saya berusaha memberikan pengajaran yang membuat mahasiswa enjoy dan tidak merasa jenuh dalam belajar. Sehingga harus terjadi komunikasi dua arah. Ada permainan kuis online semacam Kahoot yang kadangkala saya lakukan juga di mana mahasiswa tetap harus berpikir serius tapi santai. Atau kerap kali saya juga lontarkan pertanyaan-pertanyaan mendadak dan kuis lisan yang dapat mengasah mahasiswa dalam berpikir maupun berkomunikasi dengan baik. Mahasiswa juga dapat memberikan pertanyaan sewaktu-waktu apabila ada materi yang dirasa kurang dipahami. Pada asesmen, untuk bobot penilaian masing-masing asesmen telah dijelaskan di kontrak kuliah yang tadi sudah saya jelaskan. Ada pula pre dan post quiz tes di setiap materi untuk mengetahui kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah menerima materi. Jadi untuk materi pre dan post quiznya itu adalah materi-materi yang akan diberikan pada hari itu. Untuk pengumpulan tugas oleh mahasiswa dapat dilakukan secara online dengan menggunakan Google Classroom. Berikut adalah video pengajaran yang saya lakukan secara online pada mata kuliah jaringan wireless. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu ke pertemuan keempat. Kita membahas tentang sistem pentransmisian, yaitu di tekniknya teknik modulasi dan multiplexing. Saya coba share screen dulu ya. Oke. Jadi tujuannya nanti di sini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teknik modulasi dan demodulasi serta memilih teknik multiplexing yang tepat dalam pentransmisian sinyal. Baik, saya sekarang punya ilustrasi seperti ini. Nah,
Kira-kira apa yang ada di bayangan rekan-rekan? Kalau ketika melihat ilustrasi seperti ini ada radio transmitter yang dapat memancarkan suatu gelombang di udara sehingga seperti apa? Izin menjawab, Bu. Oke. Rizky, monggo silakan. Iya. Kalau menurut saya dari gambar ini itu kan sebuah pemancar yang dimana memancarkan sebuah sinyal suara. Bagaimana caranya supaya bisa sampai transmisinya tuh jauh dan bisa kita dengar. Iya, ya, analogi yang tepat Rizky ya. Jadi bagaimana? Jadi dia tower itu dibuat setinggi mungkin sehingga dia mencakup suatu coverage area tertentu. Jadi berapa kilo gitu ya, sehingga berapa puluh kilo sampai berapa puluh kilo. Jadi tergantung dari tingginya tower tersebut nanti ada hitung-hitungannya juga. Jadi sehingga bagaimana suara si penyiar itu dapat masuk ke dalam perangkat kita, dapat diterima dengan baik. Jadi tanpa noise, artinya suaranya penyiar tersebut dapat kita terima dengan jernih. Jadi nggak gemeresek seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita butuhkan juga. Jadi ada kita harus mentuning radionya sesuai dengan frekuensi dari si pemancar sehingga tepat. Terus yang kedua juga harus ada amplifier. Amplifier itu apa? Ada yang tahu amplifier? Amplifier itu apa? Kalau kalian yang suka musik, amplifier untuk apa? Yuk. Untuk apa? Suara mungkin mengatur kejernihan atau ya, sama. Untuk amplify adalah untuk untuk menguatkan sinyal ya, untuk menguatkan sinyal. Jadi dikuatkan dulu sinyalnya sehingga dapat diterima dengan baik kayak gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi di sini ada teknik yang namanya adalah modulasi, yaitu penumpangan sinyal pada carrier. Carrier itu adalah pembawa. Pembawa itu apa sih? Kalau sinyal elektromagnetik pembawanya itu ya bisa udara, kayak seperti itu ya. Jadi cara yang baik untuk menumpangkan sinyal adalah pada gelombang. Jadi sebenarnya pelajaran ini memang pelajaran abstrak ya. Jadi Anda boleh membayangkan sesuai dengan realita yang kita pernah kita hadapi. Kayak misal kita radio tadi sudah saya sampaikan, sinyal radio itu dari beberapa puluh kilometer kok bisa ya ternyata bisa sampai ke tempat saya. Atau pada saat kita menelepon teman kita dari Bima misalnya, contoh dari Bima ke Malang, loh, kok bisa ya sinyalnya kok bisa akhirnya sampai ke tempat kita seperti itu. Jadi ada yang namanya penumpangan sinyal pada carrier yang disebut dengan modulasi. Jadi bagaimana caranya ya ditumpangkan dengan gelombang. Dia perlu penumpangan pada gelombang. Jadi salah satu parameter gelombang harus dirubah sesuai dengan perubahan sinyal yang mau dikirim. Jadi misalnya sinyalnya itu digital, nah gelombangnya itu adalah gelombang analog, ya berarti yang digitalnya harus dirubah ke analog. Kalau misalnya yang kita tumpangkan medianya adalah berupa media digital, ya, sinyalnya berupa analog, ya mesti harus dikonversi ke digital. Jadi tergantung dari kariernya. Mungkin itu yang bisa dijadikan catatan adalah disesuaikan gelombang yang mau dibawa. Itu adalah disesuaikan dengan kariernya. Contohnya, jika suatu gelombang cahaya diubah intensitasnya terang atau gelap, maka perubahan itu dapat diterima di tempat yang jauh. Atau jika radio tadi, gelombang radio itu diubah-ubah amplitudonya, artinya disesuaikan dengan frekuensinya. Berarti kalau disesuaikan frekuensinya disebut dengan sinyal FM namanya ya. Kalau FM kan kita sesuaikan, SS itu di frekuensi berapa, kita tuning frekuensinya. Kalau AM berarti disesuaikan dengan amplitudonya, kita tuning sesuai dengan amplitudonya, kayak gitu. Jadi kan ada radio itu ada AM, ada FM, seperti itu yang kita familiar ya. Saya lanjutkan untuk modulasi. Jadi peralatan yang Anda gunakan untuk komunikasi seperti video call, SMS, telepon,
dapat menggunakan yang disebut dengan teknologi digital. Nah, media yang digunakan agar supaya sinyal tersebut sampai ke tempat kita itu disebut dengan gelombang elektromagnetik. Itu sesuai dengan yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu ada apa saja, ya seperti itu, ada gelombang ultraviolet, ada gelombang UV, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada pertanyaan, bagaimana agar data digital dapat diteruskan dengan media untuk transmisi berupa analog? Maka itu harus kita transmisikan. Oleh karena itu ada beberapa mekanisme penumpangan sinyal informasi ke media kariernya. Jadi kalau misalnya datanya berupa analog, nah sinyalnya itu adalah berupa sinyal analog, maka harus dirubah atau tidak? Kalau seperti ini, analog to analog, berarti tidak perlu dirubah karena sudah sesuai ya. Jadi datanya analog, kariernya itu analog, berarti tidak usah dirubah. Digital ke digital pun sama. Nah, permasalahannya adalah bila datanya itu analog, nah pembawa kariernya itu tidak sama dengan datanya, maka itu harus kita rubah. Nah, itu yang disebut dengan teknik modulasi yang harus dirubah. Gitu ya. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan? Izin tanya, Ibu. Ya. Tentang masalah ini penumpangan modulasi tadi, saya sedikit bingung. Mungkin ini apa contoh data analog yang ditumpangkan ke dalam media sinyal analog itu seperti apa kalau boleh tahu? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Rizal. Terima kasih. Jadi contohnya analog ke analog sinyal itu adalah contohnya tadi itu adalah radio tadi ya, sinyal radio. Jadi si penyiar itu kan berupa datanya berupa suara kan, suaranya itu adalah analog kan, gelombang suaranya itu adalah berupa analog. Nah, bagaimana gelombang suaranya ini dapat diterima di radio masing-masing. Jadi gelombang elektromagnetiknya adalah pasti gelombang analog juga, karena udara ya, ditumpangkan di udara. Nah, oleh karena itu, maka kita harus mentuning sinyalnya analog tadi sesuai dengan frekuensi dari jadi kan manual ya, yang disebut analog itu ada continuous, jadi sedikit manual ya, tidak seperti kalau kita seperti di HP itu, kalau HP itu kan ada digit yang kita tekan atau apa. Kalau tuningnya radio kan masih manual ya, kita putar seperti itu ya, kita putar disesuaikan dengan dia itu di frekuensi berapa seperti itu. Jadi kita tuning yang pas. Kalau kita belum pas kan kelihatan ya, suaranya masih gemeres kayak gitu. Sampai pas kita masih analog juga kan kita putarnya sampai pas sehingga akhirnya kita menemukan oh ini ternyata adalah frekuensi yang tepat, pas, suaranya jernih, jadi kekuatan sinyalnya juga cukup sehingga bisa didengar enak di telinga kita kayak gitu. Gitu Rizal. Ada mungkin sudah bisa dipahami, Rizal? Oh, paham Ibu. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita ke selanjutnya yaitu contoh digital data to analog signal. Jadi contohnya kalau yang tadi itu adalah analog to analog. Nah, ini gimana konversi digital data to analog signal? Itu contohnya di encoding dan decoding. Jadi untuk merepresentasikan data menggunakan properties yang dimiliki oleh gelombang analog. Nah, di situ butuh namanya modulation dan demodulation. Jadi datanya yang tadi berubah itu, kalau berubah itu jadi perlu demodulation. Jadi kalau sudah dirubah ke digital to analog kan itu berubah ya, datanya digital, sinyalnya analog. Oleh karena itu sehingga dia butuh demodulasi untuk merubah kembali ke sinyal sesuai dari sumbernya tadi, yaitu namanya adalah digital data. Nah, makanya ada namanya encoding dan decoding. Itu contoh perubahan dari suatu konversi data yang tidak sesuai dengan kariernya.
Nah, oleh karena itu ada namanya metode. Metodenya itu adalah ada 3 metode, itu adalah merubah dari kariernya itu adalah analog, sedangkan inputannya itu adalah digital. Sehingga untuk lebih jelasnya kita langsung ke sini dulu nanti, karena kalau saya menjelaskan dahulu itu kurang begitu tepat. Jadi langsung contohnya ini adalah amplitude shift keying. Jadi amplitude shift keying itu adalah mekanisme modulasi di mana mempresentasikan sinyal biner 0 dan 1. Itu artinya kalau biner itu diskrit ya, itu artinya adalah digital. Dengan level amplitude gelombang karier yang berbeda. Di sini bisa kita interpretasikan bahwa dia kariernya adalah digital, sedangkan datanya adalah analog. Oleh karena itu, hasilnya apa? Hasilnya adalah harus, tadi yang saya garis bawahi adalah harus disesuaikan dengan kariernya. Nah, oleh karena itu, kalau yang ASK itu kan amplitude, jadi Anda nanti untuk memahaminya itu adalah Anda melihat di depannya. Jadi amplitude shift keying. Kalau di sini adalah amplitude shift keying itu adalah di sini ya. Anda lihat di sini adalah modulasinya, datanya, inputnya itu adalah 0, 1, 0, 0, kariernya adalah analog, maka outputannya adalah di mana kalau 0 dia tidak keluar sinyalnya. Kalau 1 dia keluar sinyal analognya. Kalau dia 0 dia tidak keluar sinyalnya. Sampai di sini untuk ASK bisa dipahami? Bisa Bu, sudah bisa Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti Anda bisa membandingkan apa bedanya ASK, FSK, dan PSK. Nah, kalau yang FSK itu adalah frekuensi shift keying, itu sinyal ditransmisikan dengan amplitudo yang konstan, sedangkan frekuensinya berubah. Contohnya seperti ini. Ya, datanya kan tadi digital ya, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Sehingga keluarannya itu nanti kan dia dirubah karena kariernya dia itu adalah analog, maka dia berubah seperti ini. Renggang, kalau 0 itu dia renggang, kalau 1 dia itu adalah rapat, kalau 0 lagi dia itu renggang, 1 dia itu rapat, 1 lagi dia rapat, 0 dia renggang lagi, 1 dia rapat, 0 lagi dia rapat apa renggang kalau 0? Renggang Bu. Ya, ya seperti itu. Jadi kalau frekuensi itu tadi rapat renggang, tapi kalau yang amplitude ini bisa jadi seperti ini ya. Kalau yang amplitude bukan 0 itu tidak ada sinyal, itu bisa juga sinyalnya itu pendek, karena di amplitude itu adalah tinggi ya. Ketika 1 dia lebih tinggi daripada 0, ketika dia 0 itu dia pendek lagi sinyalnya. Nah, ketika dia 0 dia sama pendeknya seperti itu. Jadi amplitude itu yang berubah adalah amplitudonya. Sedangkan kalau frekuensi shift keying yang berubah tadi apanya? Kerapatannya Bu ya. Iya, rapat dan renggang, pinter. Ya, saya lanjutkan ke fase shift keying. Jadi kalau fase ini dia ada perubahan fase. Jadi frekuensi dan amplitudonya di sini ada sifatnya konstan, nggak ada perubahan tinggi, nggak ada perubahan rapat renggang, tapi yang berubah adalah fasenya. Bisa kelihatan seperti ini ya, dari 0. Jadi dia kalau berubah jadi digit 0 ke 1, maka dia fasenya akan berubah. Kayak gini ya, jadi fasenya dia itu seperti ini. Dia semestinya kan dia naik kan, nah tapi dia tetap ke bawah. Jadi dia ada perubahan fase. Dari 1 ke 0 dia berubah, jadi dia berubah fase lagi. Ketika dari 0 ke 0 tidak berubah fase, maka gelombangnya tidak berubah, kayak gitu ya. Jadi dia tidak ada perubahan rapat ke renggang, tidak ada perubahan kenaikan amplitude, tapi hanya dia berubah fase dari gelombang tersebut. Kayak gitu. Nah, terus kalau tadi itu adalah perubahan dari digital to analog. Nah, sekarang saya lanjutkan ke analog to digital itu seperti apa. Itu yang disebut dengan digitation. Itu ada namanya sampling dan kuantitasasi.
Nah, kalau data di sampling itu seperti apa? Sampling itu adalah dicacah. Jadi measure the level of input analog signal at every certain temporal or spatial interval. Artinya dicacah pada interval tertentu. Di sini contoh dari yang sinyal yang di sebelah kiri itu dicacah agar supaya digital ya. Kan ini tadi merubah analog menjadi digital. Dicacah menjadi merahnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tentunya nilainya cacahannya ini nanti kita hubungkan amplitude maksimumnya sehingga dia bisa menyerupai sinyal aslinya. Contoh, frekuensi sampling. Nah, yang sebelah kiri itu adalah high sampling frekuensi, yang sebelah kanan itu adalah low sampling frekuensi. Nah, kita bisa lihat dari ketelitiannya itu artinya adalah yang menyerupai sinyal aslinya. Nah, sinyal aslinya itu kan yang lebih mulus tentunya yang sebelah kiri ya. Ya, itu kan lebih mulus ya daripada yang sebelah kanan. Nah, itu adalah Anda dapat mengambil kesimpulan bahwa bila samplingnya itu semakin rapat, maka dia akan menyerupai sinyal aslinya. Seperti itu ya. Kalau dia semakin renggang, maka dia semakin tidak teliti, sehingga dia garisnya akan meletot-meletot. Jadi samplingnya semakin cacahannya semakin banyak, jadi sinyal analognya dia akan semakin bagus. Kan ceritanya ini kan adalah merubah analog menjadi digital. Tapi ketika dirubah, dia nanti akan menyerupai sinyal aslinya atau tidak, seperti itu. Tapi kerugiannya adalah dia komputasinya akan semakin besar. Karena dia samplingnya banyak, maka dia penyimpanan datanya juga semakin besar. Kayak gitu ya. Itu adalah teknik frekuensi sampling. Nah, yang kedua adalah teknik kuantisasi. Jadi untuk digitasi tadi ada dua, sampling dan kuantisasi. Nah, kalau yang kuantisasi itu adalah kita bagi menjadi beberapa bit. Jadi nanti ada beberapa level. Jadi kita lanjutkan di sini contohnya adalah 4 bit. Jadi dia adalah 2 pangkat n. Kalau 4 bit kuantisasi itu artinya adalah kita pecah menjadi 4 bit 4 bit. Jadi 2 pangkat n itu berapa? 2 pangkat n. 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti levelnya itu nanti yang akan kita berikan level itu adalah 0 sampai 15. Jadi nanti kita berikan level dulu secara horizontal sampai 0 sampai 15. Baru nanti kita lihat sinyal analognya seperti apa, sehingga kita dapat memberikan kan ini kan merubah dari analog ke digital ya. Jadi dari levelnya itu kita tarik garis sesuai dengan levelnya. Contoh yang sebelah kiri ya, Anda lihat. Sebelah kiri itu levelnya itu 14, atasnya 15, lalu selanjutnya 12, baru kita binerkan. Seperti itu. Jadi kita binerkan nanti masuknya 14 itu adalah 1110, 15 itu adalah 1111, dan seterusnya. Kayak gitu. Sampai habis sinyalnya. Kita lihat bedanya dengan kita menggunakan 2 bit kuantisasi. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah berapa? 2 pangkat 2 adalah 4, Ibu. 4. Berarti kita menggunakan levelnya adalah level 0 sampai 3. Jadi kita minus 1 ya. Betul, kita min 1. Jadi kalau tadi 4 pangkat 4 itu sama dengan 16, kita pakai level 0 sampai 15. Maka yang 2 bit kuantisasi ini, yang 2 pangkat 2 itu adalah 4, berarti levelnya adalah 0 sampai 3. Nah, sekarang Anda bisa bandingkan antara gambar level kuantisasi yang kiri dan yang kanan. Itu lebih mulus yang mana? Kalau kita tarik garis yang sebelah kanan itu sebenarnya tidak menggelembung ya, kita datar aja kan, 333 itu kan datar. Kalau kita tarik itu dia kurang membentuk analog. Betul tidak? Yang sebelah kanan. Iya, Bu. Ya, berarti untuk melihat level kuantisasi itu kita bitnya itu kita semakin kita pakai bitnya semakin banyak, itu maka dia akurasinya akan semakin apa?
Semakin baik atau semakin jelek? Kalau bit kuantisasinya semakin banyak, sebelah kiri. Berarti semakin baik atau semakin jelek? Baik. Iya, semakin baik. Jadi, Baik. ya, semakin baik, tapi itu tadi ya, di situ ada catatannya more amount of data. Artinya datanya, komputasinya juga semakin berat. Ya, itu tadi. Jadi sisi lain akurasi akan semakin bagus, tapi dia ada juga yaitu adalah tantangannya ya. Tantangannya bagaimana agar supaya akurasi bagus tapi level komputasinya dia semakin ringan. Itu adalah tantangan di sini di jaringan nirkabel. Saya lanjutkan ke multiplexing. Multiplexing ini adalah merupakan mekanisme. Kalau tadi adalah penumpangan, sekarang adalah penggabungan sinyal yang telah dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Nah, ini kita sudah masuk ke contohnya adalah sistem seluler ya. Jadi sistem seluler yang kita pakai sekarang, yaitu telepon HP kita. Di sisi penerima, sinyal akan dipisahkan kembali sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi ketika kayak raw data ya, kayak raw data itu kayak kita di mix aja, di mix ketika transmisi kita di mix. Tapi ketika sampai dia sesuai dengan alamat nomornya masing-masing yang dituju oleh si pengirim, kayak gitu. Itu adalah contoh ilustrasi mudahnya. Nah, jenis multiplexing itu ada 3, yaitu frekuensi division multiplexing, time division multiplexing, dan code division multiplexing. Sama kayak yang tadi ya. Kita sama belakangnya sama, ada division multiplexing. Kita hanya yang membedakan itu adalah F adalah frekuensinya, TDM adalah time-nya, dan CDM adalah code division multiplexing. Nah, di sini adalah kalau time division multiplexing itu adalah Anda bisa melihat yang ini untuk lebih mudahnya, Anda bisa melihat di gambarnya. Jadi dalam waktu yang berbeda-beda itu ada user 1, ada user 2, ada user 3, ada user 4, dan seterusnya. Jadi time dibagi menjadi beberapa frame, dan frame dibagi menjadi beberapa slot. Itu artinya adalah dalam waktu yang bersamaan kita dapat menelepon orang dalam waktu yang bersamaan. Kita bisa nggak menelepon dalam waktu yang bersamaan ke 2 nomor. Ini bukan pakai grup ya ini ya. Misalnya kita pakai yang manual, telepon biasa. Itu kita bisa nggak nelpon lebih dari 1 orang? Bisa. Tidak bisa. Itu yang disebut dengan kita sudah punya komitmen dengan orang yang kita telepon. Jadi ketika kita telepon, kita tidak bisa ditelepon orang lain, atau kita tidak bisa menelepon orang lain dalam keadaan tersambung ya. Kita sudah tersambung kan. Misalnya saya menelpon Hermawan. Nah, Rizal bisa menelpon saya tidak? Jelas tidak bisa. Kecuali saya memutus hubungan dulu dengan Hermawan, baru Rizal bisa masuk untuk menelpon saya seperti itu. Itu yang disebut dengan time division multiplexing. Nah, kalau yang frekuensi, Anda tadi kan melihat di sini adalah dibagi-bagi, dicacah menurut time slot ya. Kalau yang frekuensi itu berdasarkan band frekuensi. Jadi penggabungan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi banyaknya sinyal sumber dimodulasikan ke dalam frekuensi carrier yang berbeda, di mana semuanya itu sudah dipotong-potong berdasarkan bandwidth-nya. Oh, ternyata untuk Rizal ketika ngomong sama Hermawan, berarti Rizal ada di bandwidth, misalnya di frekuensi 1 Hz kayak gitu. Sehingga misalnya Rizky mau ngobrol sama Fitra, apakah bisa di bandwidth-nya yang tadi sudah dipakai sama Hermawan dan Rizal? Itu tidak bisa. Karena jalannya sudah masing-masing. Kayak tadi itu waktu, kalau tadi itu adalah waktu yang bersamaan. Kalau ini sudah berdasarkan jalurnya tidak bisa menggunakan jalur yang sama kayak gitu ya.
Kalau yang CDMA itu adalah contohnya yang CDMA itu apa ya? Ingat Telkom Fleksi zaman dulu ya. Nah, itu adalah code division multiplexing, dia pakai CDMA. Nah, itu yang dulu itu Telkom Fleksi ya, jadi pakai CDMA itu adalah teknik dia menggunakan kode-kode yang unik. Jadi dia sudah tidak menggunakan time ataupun bandwidth, tapi dia menggunakan kode-kode yang unik sehingga artinya adalah kapasitinya dia lebih banyak lagi. Saya lanjutkan. Oh, sudah selesai untuk hari ini. Untuk yang multiplexing dulu, mungkin ada pertanyaan? Ya Bu, saya izin bertanya mengenai materi di multiplexing ya Bu ya. Iya. Oke, izin saya bertanya untuk mengenai bagaimana sih Bu contoh real penerapan 3 jenis multiplexing yang sudah dijabarkan oleh Ibu. Ya. Baik, terima kasih ya pertanyaannya ya. Semoga saya dapat menjawab pertanyaannya Hermawan sehingga yang lain mungkin juga punya pertanyaan yang sama ya. Karena memang ilmu petransmisian adalah ilmu apa ya? Ilmu mereka-reka kayak gitu. Apa ya? Gaib sebenarnya ya memang ya. Kita memang harus banyak karena gaibnya itu ya makanya orang kadang kayak gimana sih di penerapannya itu kayak gimana kayak gitu ya. Pertanyaan yang sangat bagus, terima kasih Hermawan. Jadi contohnya itu adalah misalnya kita di suatu lingkungan informatika ya, suatu lingkungan informatika. Kita punya kelas-kelas di informatika itu udah beberapa, misalnya ada 10 kelas kayak gitu. Nah, kalau di TDM itu adalah di dalam suatu kelas tersebut, misalnya kita di suatu kelas, suatu ruangan gitu. Nah, di suatu ruangan tersebut kita dapat berbicara. Misalnya saya ya, sekarang kita ada di dalam suatu kelas tentang ini jaringan nirkabel ya, jaringan wireless. Nah, di kelas ini yang ada kan hanya saya dan beberapa mahasiswa yang sedang berdiskusi tentang jaringan wireless kayak gitu ya. Nah, ketika sekarang saya menjawab dengan Hermawan, saya sedang menjelaskan Hermawan, ini sekarang saya sedang menjelaskan tentang TDM seperti itu. Nah, ketika saya menjelaskan tentang TDM, lalu siapa? Karena di sini bawahnya itu Rizky, jadi saya bolak-balik Rizal, Hermawan, dan Rizky. Maaf ya, saya coba yang lain. Coba misalnya Ruslan ya. Ketika saya tadi menjelaskan siapa tadi? Menjelaskan saya lupa. Saya menjelaskan tadi yang tanya Hermawan ya. Saya menjelaskan Hermawan tentang TDM. Lalu tiba-tiba Ruslan menginterrupt saya, Bu. Saya mau menanyakan tentang teknik modulasi yang tadi. Tentu saya tidak bisa menjawab, bingung saya ya menjelaskan tentang TDM, ya menjelaskan tentang tadi mengulang tentang modulasi. Tidak bisa secara bersamaan kan waktunya. Kayak gitu, ilustrasi waktunya seperti itu. Jadi kalau TDM itu, kalau saya sudah menjawab Ruslan, ya tunggu dulu. Saya menjelaskan tentang Hermawan tadi ya, menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh Hermawan, maka saya harus selesai dulu ngobrol sama Hermawan. Hermawan sampai jelas, baru saya ada pertanyaan lain, nah Ruslan baru bisa tanya kayak gitu. Jadi atau apa sistem komunikasi yang dibangun tuh harus bergantian untuk satu orang. Paham nggak? Sampai di sini untuk yang TDM. Jadi dalam satu waktu saya tidak bisa melayani pertanyaan dari Rizky, dari Kresna, atau dari yang lain, karena saya masih menjawab pertanyaan dari Hermawan itu tadi. Gitu. Jadi waktunya itu harus bergantian. Itu yang disebut dengan time slot. Ketika time slotnya itu terhubung, yaitu berarti dia tidak bisa menggunakan time slot lain sebelum time slot tersebut terputus. Kayak gitu. Itu yang disebut dengan TDM. Kayak gitu. Kalau FDM itu adalah contohnya, kalau yang FDM ini adalah gini. Jadi misalnya kita
kita dapat melakukan dalam ruangan ini ya, dalam ruangan. Jadi orang yang berada pada ruang yang berbeda dapat melakukan pembicaraan dalam waktu yang sama, tapi dalam ruang yang terpisah. Artinya adalah sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya di situ ada kelas wireless, di situ ada tadi kelasnya Bu Evi tadi kelas apa ya, RPL kayak gitu tuh ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi sorry, bukan waktu ya. Kalau waktu tadi kan TDM. Kalau frekuensi itu ada namanya bandwidth sendiri-sendiri. Artinya adalah ada ruang sendiri-sendiri. Jadi kita dapat melakukan komunikasi secara bersama senyampang dia ada di ruangan yang sama. Paham ya? Jadi misalnya nih ya, wireless ya, kita di jaringan wireless, kita dapat melakukan komunikasi sama-sama, dapat melakukan komunikasi sama-sama artinya Anda dapat mendengar saya, terus saya dapat membroadcast pesan saya secara bersamaan, tapi dalam suatu ruang yang sama, senyampang frekuensinya itu sama, itu bisa terjadi suatu interaksi komunikasi kayak gitu. Jadi tidak dibatasi oleh waktu, tapi dibatasi oleh bandwidth frekuensi. Sedangkan di code division multiplexing itu adalah kita bisa di ruangan yang sama, kita bisa di waktu yang sama. Nah, kok bisa acak seperti itu? Tapi kita harus mengetahui kode-kode uniknya. Kode-kode uniknya itu adalah Anda mengetahui saya bisa memahami saya bicara apa karena kita memahami saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika saya menggunakan bahasa Jepang, misalnya ya, ketika saya menggunakan bahasa Jepang, Anda memahami enggak? Karena kalau kita nggak tahu bahasa Jepang, ya nggak ngerti ya. Jadi yang memahami adalah orang yang mengerti bahasa Jepang kayak gitu. Itu yang disebut dengan kode-kode unik sehingga nggak dibatasi oleh ruang maupun waktu kayak gitu. Hermawan, mungkin bisa dipahami antara TDM, FDM, dan CDM itu tadi. Bisa enggak Hermawan memahami perbedaannya? Ya. Alhamdulillah Bu, sudah cukup dimengerti mengenai dari contoh realnya yang tadi Ibu jelaskan. Sudah cukup bisa saya pahamin Bu. Iya, Gitu. iya, alhamdulillah Oke, kalau Bu. seperti itu. Iya. Jadi ya seperti mungkin untuk materi hari ini sekian. Jadi ya itu ya tadi saya memberikan sedikit ulasan untuk modulasi dan multiplexing itu adalah memang nggak bisa secara real kita mempelajarinya. Jadi kita memang harus banyak berandai-andai dan harus karena sistem pensinyalan memang seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan amplitudo, ada hubungannya dengan frekuensi, ada hubungannya dengan fase dan lain sebagainya kayak gitu. Dan untuk dapat mereview materi saya hari ini, nanti kalian akan saya berikan tugas. Tugasnya itu adalah nanti saya beri inputan ya, inputan data. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa ke kita bisa ke Google Classroom ya. Nanti akan saya broadcast tugasnya itu nanti seperti ini mungkin ya datanya nanti. Maaf, nanti saya coba modulasi dulu. Modulasi saya sesuaikan dengan kariernya. Nanti saya berikan contoh. Anda nanti ini slide-nya akan saya share. Nanti saya berikan tugas seperti ini. Nanti saya berikan sinyal tentunya ya, sinyal nanti Anda yang berikan output modulasinya seperti apa. Contoh seperti ini. Jadi kalau ASK tadi yang berubah adalah amplitudonya. Kalau FSK seperti frekuensinya, rapat renggangnya, dan seperti itu selanjutnya. Lalu kalau yang ini nanti juga saya beri tugas, yang frekuensi sampling ini juga akan saya berikan tugas, Anda bisa membandingkan antara yang high dan low. Misalnya nanti saya berikan yang high itu saya berikan 2 pangkat 5, 2 pangkat 2, yang satunya nanti 2 pangkat 4, dan lain sebagainya. Nanti, tapi sesuaikan dengan sinyalnya ya, jadi sesuaikan dengan sinyalnya sehingga nanti Anda bisa menggambarkan sinyalnya tersebut memang benar-benar sesuai dengan sinyal sumbernya atau tidak. Jadi intinya tuh
dari semuanya, itu intinya adalah kita dapat menerima sinyal itu dengan baik tanpa noise. Itu sih sebenarnya yang perlu dicatat itu adalah antara transmitter ketika dia mentransmisikan suatu sinyal, receiver-nya juga bisa menerima dengan baik tanpa noise itu. Jadi mungkin itu nanti yang akan saya berikan. Sama kalau untuk yang multiplexing ini tidak usah, nanti mungkin saya akan memberikan ini tadi ya, modulasi, nanti beberapa tugas tentang modulasi seperti itu ya. Baik, hari ini mungkin sekian dulu. Ada pertanyaan lagi mungkin atau sudah cukup ya, karena sudah waktunya istirahat. Baik, hari ini sekian dulu ya. Baik, Bu. Ya, nanti kita lanjutkan Baik, Bu. di Google Classroom untuk tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.